Halo teman-teman Luna Happy Family, hari ini aku mau sharing lagi tapi bukan tentang Anabul. Hari ini aku mau bahas tentang topik yang kurang populer, yaitu penggunaan Clody atau cloth diaper pada baby. Oke, hari ini kita bakal bahas pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyain orang tentang penggunaan Clody. Nah, emang ini pertanyaan yang paling banyak banget orang tanyain ke aku karena emang Clody itu terkenal dengan ketidakpraktisannya ya. Cuman aku sendiri tuh emang rada-rada suka dengan hal-hal yang tidak praktis gitu, yang buat agak repot-repot dikit. Itu aku nggak masalah. Dan lagi juga aku lumayan peduli lingkungan. Jadi ya pakai produk yang bisa membantu mengurangi dampak buruk pada lingkungan tuh aku pasti mau cobain. Selain faktor lingkungan, pakai Clody itu juga punya manfaat-manfaat yang lain. Bisa hemat duit juga dalam jangka panjang. Dan yang aku baca-baca juga kalau anak-anak yang pakai Clody itu nanti potty trainingnya bisa lebih cepat, karena kalau misal mereka pakai Clody itu misalnya mereka pipis itu kan nggak langsung kering ya, butuh waktu untuk menyerap. Jadi ya bayi-bayi itu lebih aware gitu kalau oh ini nggak nyaman, aku harus cepat minta diganti gitu. Tapi ya karena aku belum sampai ke situ, jadi aku belum berani ngomong terlalu banyak juga ya tentang hal itu. Ya basically itu sih alasan-alasan aku kenapa mau pakai Clody. Nah, kalau aku paling seneng pakai yang tipe pocket. Pocketnya kayak gini, basically ini udah jadi satu kesatuan. Dalamnya ini insert, kita masukin ke dalam sini, ke dalam kantongnya. Jadi ini udah menyatu dan tinggal dipakai deh ke babynya. Dibanding dengan tipe yang cover kayak gini. Kalau yang tipe cover menurut aku tuh lebih suka goyang-goyang gitu, karena ini kan kayak gini. Apalagi nggak semua insert itu ada kancingnya. Emang sih di tempat covernya tuh ada kancing, cuman insertnya kadang-kadang nggak ada gitu. Apalagi kadang beda-beda merek kan. Nah, ini rawan goyang-goyang banget. Jadi apalagi kalau sekarang babynya udah banyak gerak, pakeinnya pun agak susah gitu untuk dia stay in place. Tapi kalau yang cover ini lebih mantap gitu, pas dipakein juga nggak gerak-gerak lagi. Aku sendiri pakein baby aku tuh Clody dari newborn. Cuman emang kemarin dicampur-campur sama popok kain yang tali-tali gitu. Dan juga kadang-kadang pakai pospak juga. Jadi ya 3 macam kemarin pakai pas newborn. Dan emang pas baru lahir itu baby kalau pakai Clody, walaupun yang ukuran newborn itu emang masih bulky banget. Jadi ya emang harus siap-siap tahan kuping kalau emang mau dipakein dari kecil. Sebenarnya nggak apa-apa sih, dianya nyaman-nyaman aja. Cuman kadang kan banyak masukan dari kanan kiri gitu yang agak aneh gitu ngelihatnya ya, mungkin belum pernah melihat Clody. Nah, pakainya gampang banget. Jadi seperti diaper pada umumnya. Ini kita langsung aja taruh di bawah badan babynya. Dan pastiin insertnya tuh dalam keadaan nggak kelipat-lipat ya di dalam. Iya. Terus kita langsung nih kayak gini, dilipat aja ke depan. Dan nah yang ini yang di bagian yang tricky, jadi kita tuh harus coba-coba sih kira-kira babynya fit ke kancing yang mana gitu. Karena cetek-cetekan ini nggak mesti semuanya sejajar, jadi ya dicocokin aja sama badan bayinya. Kadang bisa yang bagian kancing bawahnya lebih gede kalau dilihat pahanya sempit, dan ininya bisa kayak kita majuin gitu nih, misalnya kayak gini. Jadi atasnya fit, bawahnya juga nggak sempit. Terus kadang juga bisa kanan lebih gede, kiri lebih kecil, bisa juga tergantung badan bayinya. Jadi dicocok-cocokin aja ya, dan yang penting bagian ininya itu lurus. Kalau ininya agak miring, nggak apa-apa. Nah, ini kita lihat nih, ini udah pas apa belum. Nah, biasanya sih aku pakein segini aja, nggak aku pakein terlalu kenceng, karena bahan Clody yang ini nih dan yang lain juga kebanyakan itu nggak terlalu stretchy ya. Dia stretchy-nya di bagian belakang karetnya.
tapi kalau depan enggak. Jadi kalau terlalu kencang, misalnya babynya dalam posisi duduk, itu kadang perutnya rada ketekan. Nah, tapi kalau dikasih space sedikit kayak gini, ini kalau pas nanti dia didudukin, itu perutnya nggak terlalu ketekan. Nah, gitu deh. Terus, yang penting juga biar mencegah bocor, itu bagian pinggirnya ini kita masukin. Nih, jadi ini ada di bagian selangkangannya, bukan di pahanya ya. Di sebelah sini juga. Nah, jadi dia lebih fit deh. Nah, kira-kira penampakannya kayak gini. Jadi ini emang sekarang karena babynya makin gede, kalau aku kancingnya ke sini, ini dia terlalu sempit. Jadi emang disesuaiin aja sih. Kanan kiri agak beda-beda, gak apa-apa. Jujur sampai hari ini aku juga pakai Clody-nya nggak full, jadi di combine dengan postpak, papa sekali pakai. Jadi kebanyakan siang aku pakai Clody, malam kalau dia tidur itu pakai postpak. Kenapa? Karena yang pertama itu karena alasan baju yang babynya pakai. Jadi kalau pakai Clody emang kan rada bulky ya, jadi kalau dia pakai piyama yang pisahan itu rada pantatnya, sekarang celananya tuh suka susah gitu, nggak muat. Jadi makanya malam kalau dia pakai piyama, aku lebih sering pakein postpak yang lebih tipis. Tapi kalau dia pakai slipsuit, ya kadang-kadang aku juga pakein Clody juga sih. Cuman kalau malam-malam memang pakein Clody tuh mesti lebih atentif ya, menurut aku lebih banyak yang harus diperhatiin gitu. Misalnya buttonnya nyetek-nyeteknya bener apa enggak gitu segala macam. Dan kadang-kadang tuh kalau malam aku suka rada ngantuk, jadi ya lebih cepet emang pakai postpak sih. Sedangkan kalau siang itu babynya suka pakai baju yang jumper kayak gini kan. Nah, kalau pakai jumper kayak gini nih emang nggak masalah nih pakai Clody. Jadi dia di bagian pantatnya agak gede dikit juga nggak apa-apa, karena emang jumpernya juga nggak ketat dan ya babynya lebih nyaman. Tapi kalau dia pakai baju yang atas dan bawahan juga, walaupun siang hari, ya kadang aku tetap pakein postpak karena biar pantatnya agak gembung banget gitu celananya. Aku sendiri punya 18 piece cover. Di antaranya ada 3 yang tipe cover kayak gini. Ini jarang aku pakai, dan ada 2 yang overnight. Itu juga aku jarang pakai karena lebih gede lagi dari ukuran regular. Dan sekarang ya masih kegedean banget gitu. Jadi sebenarnya total aku punya 13 cover regular yang aku sering pakai diputer-puter setiap hari. Itu bisa dipakai buat baby ukuran 3-15 kilo. Dan bahannya sendiri emang ada campur-campur. Ada yang sweat kayak gini. Ini sweat yang putih. Menurut aku yang sweat ini lebih adem di pantat baby karena nggak terlalu tebal dan lembut juga sih. Terus ada yang bambu. Yang ini hitam, bambu charcoal. Nah, ini menurut aku lebih hangat sih di pantat bayi. Jadi kalau malam mungkin lebih cocok ya. Kalau siang menurut aku agak lebih pengap gitu. Kalau insertnya aku punya 21 piece, itu campur-campur juga. Ada yang microfiber kayak gini, terus ada juga yang cotton bambu, hemp cotton, dan charcoal. Kalau insert menurut aku yang paling oke itu yang bambu cotton, karena dia paling lembut dan daya serapnya juga bagus ya dibandingin microfiber. Nah, kalau kalian juga pakai yang tipe cover kayak aku, itu nggak perlu beli terlalu banyak liner. Ini yang namanya liner, ini seutas kain. Ini sebenarnya berguna kalau kita pakai yang tipe cover dan kita taruh di sininya, di atasnya, sebelum menyentuh ke pantat bayi biar lebih kering. Tapi kalau pakai yang pocket nggak perlu lagi. Jadi ya trial and error, aku udah beli liner lumayan banyak dan ternyata nggak terlalu kepakai. Aku ganti Clody tiap 3 jam, postpak juga sih sama, tiap 3 jam juga. Jadi ya biar jaga aja supaya nggak diaper rash. Dan emang terbukti sih sampai sekarang babynya tuh nggak pernah diaper rash, jadi sehat-sehat. Mau pakai Clody, pakai postpak, yang penting kita sering-sering ganti. Dan yang buat diaper rash itu adalah kalau pup dan pipisnya bayi itu ketemu gitu dalam waktu yang lama dan nggak dibersih-bersihin, itu yang buat diaper rash, kayak keluar zat-zat kimia apa gitu yang nggak sehat lah untuk kulit bayi.
Nah, karena sekarang aku juga pakainya Cloudy dicampur dengan Postpak setiap hari, itu aku udah hitung setiap hari itu aku bisa 10 kali ganti diaper. Jadi siang biasanya 5 kali ganti Cloudy, malam 5 kali ganti Postpak. Jadi total 10 kali. Jadi untuk poin yang tadi hemat uang itu, kalau misalnya aku nggak pakai Cloudy sama sekali, misalnya aku keluar uang untuk beli Postpak mesti 100.000, dengan sekarang aku pakai Cloudy at least sudah terpangkas setengahnya kan, cuman 50.000 doang gitu untuk biaya Postpak. Dan ya kalau misalnya teman-teman pakai Cloudy-nya full, ya otomatis nggak ada lagi nih biaya-biaya Postpaknya yang keluar terus setiap bulan. Nah, jadi biasanya di kamar mandi baby situasinya kayak gini. Ada itu kloset untuk nyuci Cloudy-nya, dan ini ada ember baskom yang isi air sabun buat ngerendam Cloudy. Untuk nyucinya, jadi kalau Cloudy kotor itu kita harus yang pasti lepasin insert sama luarnya, covernya. Tuh, ini kebetulan cuman clips doang jadi bersih insertnya. Dan yang kotor itu kita langsung, nih ada contoh sedikit ya, langsung dicuci aja kayak gini. Tuh, dia bakalan langsung lepas. Dengan catatan nyucinya mesti cepat. Jadi kalau pup masih cepat dicuci, dia lebih cepat lepas. Jadi cuma sisa noda dikit kan. Udah ada hilang. Nah, habis itu kalau udah bersih, langsung kita taruh deh di sini. Nah, sampai besokannya lagi baru ikut gabung di mesin cuci. Jangan lupa pakai jaring ya. Nah, kalau yang udah dicuci, pas dijemur itu jangan lupa bagian yang kena kulit bayi itu harus ngadep ke atas, ke matahari. Jadi kalau dia masih ada noda-noda kuning yang tertinggal sedikit, habis dijemur tuh bakal hilang total. Jadi jangan khawatir. Jadi emang kalau pakai Cloudy itu dibalik tadi manfaat-manfaat dan alasan-alasan kenapa aku milih Cloudy, ada PR-PR juga di belakangnya. Harus nyuci, terus belum lagi juga setiap kali habis dicuci kayak gini. Ini aku harus masukin insertnya lagi satu persatu, terus baru disusun ke lemari biar kalau nanti pas dipakein itu nggak ribet lagi kan, tinggal pakein doang. Nah, ini juga PR ya, tapi karena aku enjoy ngelakuinnya jadi ya nggak apa-apa sih. Yang memang kalau kita pakai Postpak ya nggak perlu gini-gini gitu, semuanya tinggal langsung aja kan. Terus minusnya lagi itu juga kalau pakai Cloudy nggak ada indikator apakah dia udah penuh apa belum. Jadi kita harus sering-sering ngecek gitu. Kalau pakai Postpak tuh bisa ada tuh indikatornya, warnanya kan. Kalau pipisnya udah penuh dia ganti warna. Tapi kalau pakai Cloudy kan nggak ada. Jadi emang harus sering-sering dicek Cloudy babynya. Ya paling itu aja sih menurut aku kerepotannya. Nggak terlalu banyak juga kan. Mudah-mudahan nggak terlalu mengintimidasi ya. Karena aku sendiri pun merasa setelah dijalanin ternyata nggak sesusah apa yang tadinya aku pikir juga. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga makin banyak orang yang pakai Cloudy biar kita bisa sama-sama jaga bumi. Kalau teman-teman tertarik untuk nyobain pakai Cloudy, mungkin bisa beli sedikit-sedikit dulu, karena jujur untuk orang yang nggak pernah tahu pakai Cloudy itu seperti aku kemarin emang rada kebingungan, dan aku end up beli berbagai macam merek Cloudy lokal dan nyobain satu-satu gitu, bagusnya yang mana, cocoknya yang mana. Jadi kalau emang teman-teman mau nyobain bisa beli dikit-dikit dulu. Dan sekarang sih sebenarnya Cloudy lokal juga desainnya juga keren-keren banget. Dari segi harga juga macam-macam, jadi emang kalian sesuaiin aja sama budget kalian masing-masing. Oke, itu dulu yang bisa aku bagiin. Semoga berguna buat semua teman-teman yang lagi nyari info nih tentang Cloudy. Dan jangan lupa di like dan subscribe channel Luna Happy Family. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.